Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai asuransi pengangkutan. Mengapa topik ini penting? Nah, karena dalam dunia logistik dan supply chain, proses memindahkan barang dari satu titik ke titik lain selalu mengandung resiko. Nah, resiko itu bisa kecil, bisa besar, dan kalau tidak terkendali bisa menimbulkan kerugian finansial yang sangat serius. Oleh karena itu, asuransi pengangkutan berperan sebagai sistem perlindungan agar perusahaan tetap aman dan aktivitas distribusi tetap lancar. Next, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, kita harus memahami dulu definisinya. Asuransi pengangkutan adalah asuransi yang memberikan perlindungan terhadap barang yang dikirim perlindungan terhadap barang yang dikirim. Perlindungan ini meliputi kerusakan, kehilangan, atau resiko lain yang mungkin terjadi selama perjalanan. Yang digarisbawahi adalah bahwa asuransi ini berlaku untuk semua jenis moda transportasi, baik itu darat, laut, udara, ataupun kombinasi beberapa moda atau yang biasa disebut multimoda. Jadi intinya selama barang sedang bergerak, selama itu juga ada resiko yang ditanggung oleh asuransi. Nah, tujuan asuransi pengangkutan sebenarnya sangat luas, tapi ada beberapa poin kunci. Yang pertama adalah melindungi barang dari resiko perjalanan, mulai dari kerusakan fisik, kehilangan total, sampai kerusakan sebagian akibat faktor eksternal. Tujuan kedua adalah mengurangi kerugian finansial. Dalam dunia bisnis, kerusakan barang berarti kerugian. Dengan adanya asuransi, kerugian tersebut bisa ditekan atau dialihkan ke perusahaan asuransi. Baik, selanjutnya asuransi ini juga berfungsi untuk menjamin kelancaran proses logistik dan supply chain. Perusahaan jadi lebih tenang karena tahu ada proteksi. Dan terakhir, memberikan rasa aman bagi semua pihak, baik pengirim maupun penerima dan pihak transportasi. Jadi hubungan bisnis juga lebih terjamin. Oke, selanjutnya ada jenis pertanggungan. Jenis pertanggungan dalam asuransi pengangkutan umumnya disesuaikan dengan moda transportasi yang digunakan. Yang pertama adalah asuransi laut atau Marine Cargo Insurance. Nah, Marine Cargo Insurance ini digunakan ketika barang dikirim menggunakan kapal. Yang kedua, asuransi darat digunakan untuk pengirim lewat kendaraan darat seperti truk dan kereta. Ketiga adalah asuransi udara, yaitu perlindungan pada barang yang dikirim menggunakan pesawat. Dan yang terakhir ada asuransi multimoda, yaitu ketika perjalanan barang menggunakan lebih dari satu moda transportasi. Contohnya dari pabrik ke pelabuhan menggunakan truk lalu dikirim dengan kapal. Asuransi ini biasanya mencakup keseluruhan proses perjalanan. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup ICCA atau B atau C. Dalam asuransi pengangkutan, standar internasional yang sering dipakai adalah Institute Cargo Clause atau ICCC. Ada 3 kategori yaitu A, B, dan C. ICCA perlindungan paling luas, istilahnya all risk. Hampir semua resiko yang menyebabkan kerusakan barang ditanggung. Dan ada ICCB, perlindungan menengah, tidak selengkap ICCA tetapi tetap mencakup resiko besar. Selanjutnya ada ICCC, perlindungan paling dasar. Biasanya dipilih ketika resiko pengiriman dianggap lebih kecil atau barang memiliki nilai tidak terlalu tinggi. Pemilihan ICCC ini sangat berpengaruh pada biaya premi maupun tingkat perlindungan yang diterima. Selanjutnya ada resiko yang ditanggung.
Beberapa resiko yang biasanya ditanggung oleh asuransi pengangkutan antara lain, yang pertama ada kebakaran atau ledakan, yang kedua ada kapal tenggelam atau kandas, terus ada pencurian atau pembajakan, ada kecelakaan alat angkut seperti truk terguling, kapal mengalami kerusakan, atau pesawat mengalami turbulensi parah. Dan cuaca ekstrim seperti badai di laut dan kerusakan barang akibat guncangan selama perjalanan. Dan semua resiko ini bisa menyebabkan kerugian yang sangat signifikan, sehingga penting sekali memiliki proteksi. Dan selanjutnya ada dokumen-dokumen yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk proses administrasi maupun klaim, beberapa dokumen wajib disiapkan. Yang pertama ada invoice atau bukti transaksi. Yang kedua ada packing list yang menjelaskan isi barang. Dan kemudian ada bill of lading atau airway bill, yaitu bukti bahwa barang diterima oleh pihak pengangkut. Selanjutnya surat klaim kerusakan dan foto atau bukti visual lainnya. Tanpa dokumen ini, proses klaim bisa tertunda atau bahkan ditolak. Selanjutnya ada prosedur klaim. Prosedur klaim dalam asuransi pengangkutan biasanya terdiri dari beberapa tahap. Pertama, melaporkan kejadian dalam waktu 3 kali 24 jam. Semakin cepat dilaporkan, semakin mudah proses penanganannya. Kedua, mengumpulkan bukti kerusakan seperti foto, video, dan dokumen pendukung. Yang ketiga, pihak asuransi akan mengirim surveyor untuk mengecek kondisi barang secara langsung. Dan yang keempat, proses verifikasi dilakukan oleh pihak insurance. Dan terakhir, jika klaim disetujui, pembayaran akan dilakukan sesuai perjanjian dalam polis. Proses ini harus dilakukan secara lengkap untuk menghindari penolakan klaim. Berikut di sini saya akan mencantumkan contoh kasus singkatnya. Sebagai contoh, misalkan sebuah perusahaan mengirimkan barang elektronik melalui jalur laut. Di tengah perjalanan, kapal mengalami gelombang tinggi sehingga kontainer terguncang dan beberapa barang rusak. Pemilik barang kemudian mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi dengan melampirkan foto kerusakan dan bill of lading. Setelah dicek oleh surveyor, kerusakan diakui sebagai resiko yang ditanggung. Akhirnya, perusahaan asuransi membayar sesuai nilai yang telah ditetapkan dalam polis. Contoh seperti ini sering terjadi dalam dunia logistik karena pengiriman laut memiliki tingkat resiko yang sangat amat tinggi. Nah, baik kesimpulannya, sampai di sini dapat kita simpulkan bahwa asuransi pengangkutan merupakan bagian penting dalam proses distribusi barang. Perlindungan yang diberikan dapat mengurangi dampak kerugian, menjaga kestabilisasian perusahaan, dan memastikan proses supply chain tetap berjalan tanpa gangguan besar. Dengan memilih jenis perlindungan yang tepat dan memahami resiko-resiko yang ada dan melengkapi seluruh dokumen dengan baik, perusahaan dapat menjalankan aktivitas logistik dengan lebih aman dan efisien. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.